Belakang dulu nih. Allah. Malam itu, Sabtu 29 Maret 2025, Jalan Lingkar Luar Barat menjadi saksi bisu kecelakaan tragis yang melibatkan dua kendaraan. Kerasnya benturan mengakibatkan 3 korban meninggal dunia di tempat. Tim penyelamat Jakarta segera bergerak. 3 unit dan 15 personel dikerahkan untuk mengevakuasi korban dengan penuh kehati-hatian. Dalam situasi darurat seperti ini, setiap detik begitu berharga. Kecepatan dan ketanggapan petugas menjadi harapan terakhir bagi mereka yang terjebak dalam bahaya. Kebakaran melanda sebuah tempat makan di Jalan Masjid Al-Barkah, Manggarai, Jakarta Selatan. Api dengan cepat membesar membuat warga sekitar panik. Tak butuh waktu lama, 20 unit mobil pemadam dan 70 personel dikerahkan untuk mengendalikan si jago merah. Dengan kerja cepat dan koordinasi yang solid, petugas berhasil melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Belakang dulu nih. Dini hari pada hari Selasa 1 April 2025, kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Kusen 5, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam hitungan menit, api membesar mengancam bangunan di sekitarnya. Tim pemadam Jakarta langsung bergerak. 11 unit dan 55 personel dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Pukul 2 waktu Indonesia Barat, perambatan api berhasil dilokalisir. Selanjutnya, proses pendinginan dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Objek terbakar adalah sebuah rumah, satu buah rumah tinggal. Ya seperti biasa, rumah biasa, rumah yang masih dihuni, pemiliknya pun masih ada. Kendala yang kami hadapi yaitu sumber air atau yang biasa pemadam katakan solar ambonnya sangat sulit karena jauh dari sumber air. Berapa dong? Balik lagi. Jumat 28 Maret 2025, si jago merah melahap sebuah pabrik plastik di Kampung Bayur, Lebakwangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Asap tebal membumbung tinggi, kobaran api terus meluas. Petugas damkar segera bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Jumat 28 Maret 2025, kebakaran melanda sebuah bangunan perdagangan di Jalan 4 RW 11, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, tepatnya di sekitar Pasar Lontar. Begitu laporan masuk, tim pemadam Jakarta langsung bergerak. Sebanyak 14 unit dan 70 personel dikerahkan untuk menjinakkan api. Dalam waktu kurang dari 20 menit, perambatan api berhasil dilokalisir.
Selanjutnya, tim pemadam melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa. Operasi dinyatakan selesai pukul 15.26 waktu Indonesia Barat. Aksi cepat tanggap ini sekali lagi membuktikan kesigapan petugas damkar. Kalau jalan tuh, yang mana? Jalan-jalan. Jumat malam 28 Maret 2025, kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah panggung di Kampung Baru Tanah Batu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Tragis, seorang nenek menjadi korban dalam peristiwa ini. Api dengan cepat melahap rumah kayu, membuat upaya penyelamatan sulit dilakukan. Petugas dan warga berupaya memadamkan api, namun si jago merah terlalu ganas. Kejadian ini menjadi pengingat betapa pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran. Turut berduka cita untuk keluarga korban. Waktu ngara begini alhamdulillah. Salib-salibnya. Iya, kami serius ya. Bapak, panggil Pak. Petugas damkar kembali menunjukkan aksi heroiknya. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Pacitan kembali beraksi. Kali ini, mereka mengevakuasi 3 ekor musang pandan yang bersarang di plafon rumah warga di Dusun Sundeng, Desa Bangunsari. Berawal dari suara berisik yang membuat pemilik rumah khawatir, petugas segera merespon dan melakukan penyelamatan dengan hati-hati. Dengan peralatan khusus, ketiga musang berhasil dievakuasi tanpa melukai hewan ataupun merusak bangunan. Sebuah aksi penyelamatan unik dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di kota Pematang Siantar. Seorang ibu di Kelurahan Sumberjaya mengalami kesulitan melepaskan gelang giok di tangannya. Tak ingin mengambil risiko cedera, ia meminta bantuan petugas damkar. Dengan keterampilan dan peralatan khusus, petugas berhasil melepaskan gelang tersebut dengan aman tanpa melukai tangan sang ibu. Bukan hanya kebakaran, damkar juga siap membantu berbagai situasi darurat. Kejadian tak terduga dialami seorang warga di Bondowoso. Kuncinya terkunci otomatis di dalam mobil di Jalan Diponegoro. Tanpa panik, ia segera melapor ke markas damkar terdekat. Gerak cepat, petugas langsung meluncur ke lokasi dan dengan keahlian serta peralatan khusus, mereka berhasil membuka pintu mobil tanpa merusak kendaraan. Damkar bukan hanya soal kebakaran, tapi juga siap membantu di berbagai situasi darurat. Satria Biru selalu siaga untuk Anda. Rabu malam 26 Maret 2025, warga di Jalan Santosa, Kelurahan Asuhan, Kota Pematang Siantar, resah dengan keberadaan sarang tawon di halaman rumahnya. Tak ingin mengambil risiko, warga segera menghubungi tim pemadam kebakaran dan penyelamatan. Petugas pun bergerak cepat. Baik, selamat sore menjelang malam pimpinan. Jadi menerima aduan warga sebagai tawon di rumah warga di Kecamatan Siantar Timur, tepatnya
Kelurahan Siopatsu pimpinan. Jadi tadi kita sudah cek pimpinan, jadi malam ini kita eksekusi pimpinan, jadi langsung berangkat tim. Demikian laporan malam ini pimpinan. Terima kasih, selamat sore menjelang malam. Dengan perlengkapan khusus, mereka mengevakuasi sarang tawon dengan aman, memastikan lingkungan kembali kondusif. Satria Biru hadir tak hanya untuk menjinakkan api, tapi juga menjaga keselamatan warga dari berbagai ancaman. Buat Damkar Kota Pematang Siantar, hari ini, malam ini, setelah tadi pagi kita survei untuk melakukan pembakaran sarang tawon di belakang SPDC Kelurahan Siopatsu, Kecamatan Siantar Timur. Bravo Damkar, jaya selalu, pantang pulang sebelum tugas selesai. Terima kasih. Detik-detik penyelamatan dramatis. Seorang pekerja terjebak di gondola saat melakukan perawatan gedung di Jakarta Timur. Tanpa buang waktu, petugas Sudin Gulkarmat langsung bergerak ke lokasi. Dengan keahlian dan perlengkapan khusus, mereka mengevakuasi pekerja yang tergantung di ketinggian. Ketegangan terasa, tapi tim tetap fokus. Keselamatan adalah prioritas utama. Berhasil, sang pekerja selamat tanpa cedera. Satria Biru hadir di saat genting, menyelamatkan nyawa dengan keberanian dan kecepatan. Ada dua karyawan sedang dalam gondolanya, dia sedang membersihkan gedung dari UNJ itu sendiri. Nah, ya kita berusaha akan mengevakuasi manusianya dulu, orangnya dulu. Dan setelah kita evakuasi, satu bisa turun dengan manual, dan lanjutnya yang kedua kita bantu untuk turun dengan didampingi oleh tim dari damkar. Petugas pemadam kebakaran, jangan cuma mikir mereka kerja pas ada kebakaran aja. Faktanya, laporan yang mereka terima itu unik-unik. Mulai dari evakuasi hewan liar kayak ular dan kucing, bantu ambil kunci yang ketinggalan di mobil, sampai evakuasi cincin yang nyangkut di jari. Yang lebih kocak lagi, ada warga yang minta tolong nguburin kucing peliharaannya. Bahkan ada juga yang malah curhat soal masalah hidupnya ke petugas damkar. Tapi apapun laporannya, buat mereka setiap panggilan adalah tugas. Dari kebakaran besar sampai hal-hal kecil, mereka selalu siap siaga demi membantu masyarakat. Karena buat petugas damkar, nolongin orang itu bukan sekadar kerjaan, tapi panggilan hati. Banyak kalau yang aneh-aneh macam tetap kita layani walaupun itu menjengkelkan, tapi kami sebagai pelayan masyarakat tetap kami turun. Apapun itu. Yang paling menjengkel banyak kucing mati aja pengen minta kuburin sama kita. Itu yang paling hal-hal yang aneh kita buat leneh lah. Seperti itu. Ada cincin macam-macam kan yang masuk ke itu kita juga. Ya tapi itulah tugas damkar. Ya berhubung masyarakat percaya dengan damkar, ya hari ini kami siap apapun kita layani semuanya.
Ada juga seperti itu datang curhat, ada masalah rumah tangga. Ya, kami layani juga. Seperti itu. Sabtu malam 23 November, tim Damkar Kabupaten Kuningan sedang melaksanakan tugas mengeksekusi sarang tawon di Desa Ciputat, Kecamatan Ciawi Gebang. Namun, ada hal yang tak terduga terjadi. Saat petugas tengah fokus dengan tugasnya, mereka justru diganggu oleh penampakan sosok makhluk astral bertubuh besar hitam. Meski kejadian ini cukup mengejutkan, tim Damkar tetap sigap dan melanjutkan tugasnya dengan profesionalisme tinggi. Inilah bukti dedikasi para petugas yang tak gentar menghadapi segala tantangan. Senin pagi 31 Maret 2025, sebuah balon udara bermuatan petasan jatuh menimpa rumah warga di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kejadian ini menyebabkan kerusakan pada atap rumah dengan sekitar 10 genteng rusak. Beruntung pemilik rumah, Noverji, cepat bertindak sehingga api tidak semakin meluas dan menemukan balon udara dengan petasan yang masih menyala terjatuh ke teras belakang rumahnya. Polisi yang segera tiba di lokasi mengamankan sisa balon udara dan petasan tersebut. Kapolsek Sukorejo menghimbau warga untuk tidak menerbangkan balon udara demi menghindari bahaya. Pemirsa, Bang Adam baru aja dari TKP kebakaran apartemen di Jakarta Barat. Api berkobar dari lantai 5 dan sempat membuat penghuni panik. Tips menghindari bahaya saat kebakaran di gedung tinggi. 1. Jangan gunakan lift, selalu pilih tangga darurat. 2. Jika ruangan penuhi asap, merangkaklah di lantai rendah untuk menghindari sesak nafas. 3. Tutup hidung dengan kain basah jika udara sudah dipenuhi dengan asap. Alhamdulillah, semua berhasil dievakuasi dengan selamat. Ingat, tetap tenang dan ikuti jalur evakuasi kalau ada kebakaran di gedung tinggi. Sampai ketemu lagi di Satria Biru. Dari kebakaran hebat hingga penyelamatan penuh risiko, dari evakuasi hewan liar hingga pertolongan unik yang tak terduga, mereka selalu siap siaga. Satria Biru bukan sekadar petugas. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang hadir di setiap situasi darurat. Terima kasih telah menyaksikan aksi luar biasa mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah keberanian dan pengabdian yang tak pernah padam.